Suku Maki, salah satu suku bangsa yang mendiami wilayah Kecamatan Kalumpang dan beberapa kecamatan sekitarnya di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Secara geografis, Kalumpang berada di wilayah pegunungan di tengah Pulau Sulawesi. Sering juga disebut sebagai jantung Sulawesi, berdampingan Kabupaten Tanah Toraja, Mamasa dan Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Kalumpang terletak sekitar 139 km dari pusat Kabupaten Mamuju. Terletak di pegunungan, menyimpan banyak peninggalan prasejarah. Diyakini sebagai tempat awal peradaban suku-suku di Sulawesi Selatan sejak ribuan tahun lalu, yaitu bangsa Austronesia. Suku Maki dengan populasi sekitar 10.000 jiwa tersebar di 3 kecamatan, dengan berpusat di Kecamatan Kalumpang. Terletak di pegunungan, sehingga suku sangat jarang diketahui masyarakat luas di luar Sulawesi Barat. Suku Maki tidaklah sepamiliar suku Mandar, suku Toraja, suku Bugis, dan suku-suku di Sulawesi Barat dan Selatan. Suku Maki, atau yang paling dikenal suku Kalumpang, menurut beberapa peneliti suku ini, salah satu suku tertua di Sulawesi. Dari bangsa Austronesia kuno menyebar di Nusantara sekitar 4000 sebelum Masehi. Dengan demikian, tempat suku Maki Kalumpang menyimpan berbagai penemuan benda-benda prasejarah dan tempat-tempat diyakini jejak leluhur suku Maki di masa lalu. Seperti temuan arkeologi di wilayah itu adalah situs Minangasi Pakko dan Kamasi. Penemuan yang kelak dikenal sebagai situs Kalumpang merupakan wilayah pegunungan yang menyimpan alat-alat prasejarah seperti gerabah, tembikar, mata panah, dan kapak batu. Situs pertama kali diperkenalkan Van Steen Callenvels, peneliti Belanda yang menggali di wilayah tersebut pada tahun 1933. Beberapa tahun sebelumnya juga menemukan sebuah patung Buddha berjubah perunggu di Sikendeng, tepi Sungai Karama. Namun beberapa yang berpendapat patung tersebut hanyalah sebagian bukti perdagangan dengan orang luar di masa lalu. Yang lebih menarik adalah Batu Tabukun, sebuah kompleks makam kuno di Dusun Kondobulo. Pemakaman ini mirip situs Londa di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Hal yang sama ditemukan Sagada, Provinsi Pegunungan di Pulau Luzon, Filipina, dan daerah Hubei, Prefektur Wensan, Provinsi Yunnan, Tiongkok. Kerangka manusia tak dikubur, melainkan disimpan dalam peti kayu berukir yang diletakkan di tebing batu. Adapun penemuan lain seperti di Dusun Lebani, berupa wilayah yang mengandung tanah liat untuk membuat tembikar. Tanah ini cukup unik karena berwarna biru laut dengan tekstur yang lembut serta bau yang khas. Sejak dahulu kala, warga Lebani menjadikannya sumber kerajinan tangan. Adapun yang lebih menarik salah satu batu di puncak gunung yang ditumbuhi padi. Batu yang dinamai oleh warga setempat Pare Dewata atau Pari Manurung. Konon tempat ini, tanaman padi akan berganti jenis setiap tahunnya. Dipercaya warga berasal dari anugerah dewa dan pernah menjadi sumber makanan bagi warga Tanah Lotong di masa lalu. Tanah Lotong atau Kalumpang tempat suku Maki. Tersimpan begitu banyak kekayaan alam dan situs-situs prasejarah yang mulai bermunculan hingga saat ini sekitar 12 situs telah ditemukan. Dan Kalumpang terus menjadi tempat para peneliti dan ahli sejarah bekerja sama untuk menemukan temuan baru di tempat tersebut. Di balik situs-situs prasejarah di wilayah tersebut, suku Maki memiliki banyak warisan dari leluhur mereka yang terus dipertahankan sampai saat ini. Seperti tenun ikat Sakomandi. Tenun Sakomandi berasal dari leluhur suku Maki atau Kalumpang. Daerah ini merupakan wilayah perdagangan yang sangat kaya, dengan peninggalan arkeologi yang dimilikinya. Kalumpang juga merupakan daerah yang kaya akan sejarah. Daerah ini disebut sebagai pusat awal peradaban di Sulawesi. Menurut cerita turun-temurun, kain tenun bermula saat salah seorang nenek moyang orang Maki, bernama Undai Kasale, berburu di hutan belantara. Ia kemudian menemukan selembar daun besar di sebuah goa. Lalu daun tersebut dibawa pulang dan diperlihatkan kepada istrinya di rumah. Sang istri kemudian mendapat petunjuk untuk membuat kain tenun. Kain itulah yang kini
dikenal sebagai tenun sakomandi. Kain inilah lantas menjadi tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi, terutama pada kaum perempuan keturunan Undai Kasali. Kain sukamandi dahulu sangatlah berharga, bahkan menjadi alat transaksi tukar kerbau. Namun beberapa tahun lalu, sempat terancam punah akibat jumlah perajinnya yang kian berkurang. Banyak perajin yang meninggalkan tenunan karena hasil tidak cukup memenuhi kebutuhan dan kurangnya pemasaran. Banoa Batang, rumah adat tradisional Kalumpang. Rumah adat ini dihuni oleh suku Maki atau disebut juga suku Kalumpang. Rumah adat ini memiliki ciri tersendiri pada bagian atap dan keunikan pada bagian bawahnya. Rumah adat ini diyakini berkaitan langsung dengan nenek moyang Austronesia. Hal ini terlihat dari tiang rumah panggung yang disambungkan dengan lantai rumah, memiliki pola berbentuk rakit. Hal ini diyakini sebagai jejak warisan bangsa Austronesia yang dulu bermigrasi dari Pulau Formosa ke selatan dengan menggunakan rakit. Secara asal-usul, tetua-tetua adat di Kalumpang mengakui bahwasanya sebagian besar masyarakat Kalumpang berasal dari Tanah Toraja, sehingga dalam penyebutannya secara umum masyarakat Kalumpang disebut dan menyebut diri mereka sebagai masyarakat Toraja Barat. Hal ini sangat berpengaruh pada bentuk dan konstruksi rumah adat Banoa Sibatang, yang sangat mirip dengan rumah adat suku Toraja yang ada di Sulawesi Selatan. Surat kabar Het Nieuws van den Dag voor Nederlands Indie, edisi 9 April 1908. Seorang kebangsaan Eropa membantah hal tersebut, bahkan menyebut Tomaki asli tidak bisa ditorajakan. Begitupun To lainnya dengan populasi kecil yang tersebar di wilayah pegunungan, dan mengkritik tulisan Adriana dan Albertus Christian Kruid. Selain tenun, rumah adat suku Makke juga tarian tak kalah menarik seperti Tari Sayo Sitendeng, merupakan tarian tradisional suku Makke, berasal dari Kalumpang, Sulawesi Barat. Tarian ini ada sejak zaman dahulu yang berasal dari nenek moyang. Tari Sayo hanya dibawakan oleh keluarga bangsawan atau seringkali oleh Tomakaka dan Tobara, kepala adat. Upacara tradisional ini menampilkan berbagai kegiatan dan bentuk pertunjukan tari sayo yang berbeda. Ada 3 jenis sayo yang dibagi menurut fungsinya. Sayo mabual yang mana satu keluarga bisa menari. Sayo makendek untuk tarian panen, dan sayo panggai, tarian pertarungan. Tari sayo berperan dalam setiap upacara adat, sehingga selalu diawali dengan tarian sayo. Tari sayo dipertunjukkan pada awal setiap upacara adat untuk menyambut dan menerima tamu, serta perwakilan adat dewan. Dan saat ini, tarian sayo juga dipertunjukkan di acara pernikahan dan acara pentas seni tari di Sulawesi, dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat suku Maki Kalumpang, Mamuju, Sulawesi Barat.